البرنامج الخامس يعني الخطبة سيلقيها أستاذنا الفضيل الشيخ الهاج حسن بصري، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat segenap para pengasuh pesantren Bumi Cendekia, Kiai Imam, Kiai Nur Kholik, terus ada Kiai Waryono dan lain-lain, segenap pengurus yayasan ya pesantren Bumi Cendekia, termasuk diantaranya Kiai Iqbal Ahnaf, ada Mas Imam Mahadi, ada Pak Ainul Yakin, dan para guru di pesantren Bumi Cendekia, para muslim, terutama yang baru saya kenal ketemu pada malam hari ini, Pak Aminullah ya, Pak Aminullah, terus segenap santri dan santriwati pesantren Bumi Cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak diri saya pribadi dan semua hadirin untuk sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat kepada kita semua. Kedua, salam dan selawat semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu-satunya andalan umat Islam, dari umat Islam di bawah bimbingan Rasul yakni para sahabat sampai nanti umatnya di akhir zaman ya. Para santri yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada malam hari ini, tentu perlu saya ingatkan bahwa mujahadah kita pada malam hari ini bertepatan malam Jumat ya, malam Jumat pada bulan Rajab ya, atau kita sebut mujahadah selapanan pesantren Bumi Cendekia pada bulan Rajab ini kebetulan bersamaan dengan peringatan apa? Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin para santri dan santriwati pesantren Bumi Cendekia ini sudah tahu apa itu Isra Mi'raj. Apa itu Isra coba? Ya? Perjalanan. Perjalanan apa? Nah, kalau saya dengar dari suara-suaranya walaupun sayup-sayup di tengah hutan rintik-rintik ini, saya yakin itu benar sesuai yang diajarkan oleh para guru dan para muslim. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di mana? Di Mekah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Dari
Masjidil Aqsa Palestina, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj ke Sidratul Muntaha. Perlu dikasih gambaran ya para santri dan santriwati Bumi Cendekia. Coba bayangkan jarak faktual atau jarak nyata ya, kalau kita hitung pakai meteran atau pakai satuan kilometer ya, antara kota Mekah pada hari ini dengan kota Baitul Maqdis di Palestina itu kurang lebih 1444, sekian ya. Kira-kira kalau dari Jogja ini itu sama jarak nyatanya di dunia nyata ya, itu sama dari sini menuju Papua atau paling terdekat itu Aceh ya, Aceh. Bahkan kalau Aceh itu lebih pendek, sekitar 900 sampai 1000 kilo lah ya. Ini 1244, sekian ya, masih lebih panjang ya. Dan itu kalau bolak-balik berarti sekitar 2404 sekian kan ya kan, 4000 itu baik. Kalau dari Jogja itu paling yang sampai jarak 1000 kilo lebih itu sudah berada di luar wilayah Indonesia, dan itu dibatasi oleh lautan ya. Kalau di antara Mekah dengan Palestina hari ini atau sebagian dikuasai oleh negara penjajah namanya Israel, itu jarak darat ya, darat. Nah itu Pak Lukman tuh tahu karena pernah di Mesir dan mungkin pernah ke Mekah, terus tidak terlalu jauh itu berdekatan, tapi jaraknya sekitar 1244, sekian. Kalau bolak-balik itu ya 2488 sekian lah gitu kan. Itu dalam riwayat ditempuh oleh Rasulullah dalam hitungan jam ya, jam. Yang kemudian yang tidak bisa dihitung lagi adalah ketika beliau bermi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, kita di Indonesia ini ya, di Indonesia ini dalam 1 tahun itu dalam tradisi pesantren-pesantren tradisional atau pesantren-pesantren NU seperti pesantren Bumi Cendekia ini biasa memperingati hari-hari tertentu yang terkait dengan sejarah Rasulullah SAW. Kalau bulan Rajab seperti hari ini adalah Isra Mi'raj. Kalau bulan Rabiul Awal itu kita memperingati apa? Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebulan lagi nanti hampir sekitar sebulan lagi ya, kita akan masuki bulan puasa, tepat nanti tanggal 15 Ramadan. Biasanya ada acara Nuzulul Quran, yaitu memperingati di mana Kanjeng Nabi pertama kali menerima wahyu Al-Quran. Karena antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran itu ada kesesuaian ya, kesesuaian dalam artian apa? Tanpa perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka santri-santri Bumi Cendekia yang perempuan maupun yang laki-laki ini tidak akan memiliki kesempatan, bahkan tidak akan mampu membaca Al-Quran. Tapi berkah salah satu rahmat dari Kanjeng Nabi kepada umatnya, kepada kita semua termasuk yang hadir pada malam hari ini, kita diberi melalui perantara Rasulullah itu mampu membaca Al-Quran. Kalau kita langsung menerima Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah, sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah, jangankan kita ya, gunung-gunung pun akan gunung yang besar itu loh, apalagi santri-santri yang ukurannya tidak rata ini. Santri dan santriwati yang fisiknya ini ada yang besar, ada yang kurus-kurus ya.
itu kalau menerima wahyu yang hakiki, yaitu atau hakikat wahyu sebagaimana Rasulullah menerimanya, pasti akan hancurlah lebur, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr yang sering dijadikan ayat bacaan sembahyang oleh para kiai di pesantren-pesantren. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, itu ya. Itu para santri ya, digambarkan oleh Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada pegunungan, ya, rangkaian pegunungan di bumi ini, ya, maka kalian akan menyaksikan gunung-gunung itu dalam kondisi ketakutan amat sangat, bergetar karena takutnya kepada Allah, ya. Makanya Rasulullah memperantarai kita. Makanya ketika kita membaca Al-Quran pada hari ini, kita membacanya penuh dengan keringanan, ya, keringanan bisa mengakses, ya. Nah, makanya untuk mendapatkan rahasia-rahasia Al-Quran itu, maka kewajiban umat Islam, terutama kita ini, ya, para santri dan santriwati, adalah dengan sering-sering membaca Al-Quran. Seperti saya sampaikan di 28an sebelumnya, kalau bisa santri dan santriwati Bumi Cendekia itu minimal sehari itu membaca 200 ayat. Kalau bisa saya doakan mudah-mudahan bisa, dan sering khataman Al-Quran. Dengan cara itu saja kita akan mendapatkan rahasia-rahasia dan lapisan-lapisan makna dari Al-Quran. Terkait Isra Mi'raj, para hadirin, para santri dan santriwati rahimakumullah, harus dibicarakan dulu dengan apa? Yang penting diketahui itu adalah sosok atau bagaimana mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab secara akal, ya, kalau diukur secara akal, pikiran manusia biasa, perjalanan 1 malam dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang tidak mungkin dimasuki selain oleh Kanjeng Nabi, sehingga di dalam Sidratul Muntaha itu kemudian Rasulullah berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tidak mungkin dilakukan dalam 1 malam. Makanya di sini dibutuhkan yang disebut adalah keyakinan. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi dan Rasulullah diperjalankan oleh Allah sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, ya. Nah, kayaknya di ayat itu Rasulullah diperjalankan oleh Allah, memakai kata asra, ya, diperjalankan. Kalau tidak salah nanti bisa belajar sama Pak Amin, ya. Nah, Pak Amin, bahwa asra itu kalau tidak salah dalam kaidah nahwu bil mutaaddi, ya. Maka Allah itu memperjalankan Rasulullah, ya, sampai perjalanan yang sangat cepat, ya. Dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah konon, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim, ada sebagian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, itu disebutkan Rasulullah memakai kendaraan namanya buraq, lebih kecil dari bigol, itu kayak keledai, ya.
keledai tapi memiliki sayap. Makanya waktu saya kecil tahun-tahun 80-an itu di rumah-rumah itu biasa ada gambar kuda bersayap ya. Itu upaya manusia untuk menggambarkan hadis tentang buruknya Rasulullah yang dipakai sebagai kendaraan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Al-buraku, lupa saya tuh kaidahnya, wal hayau ad-dabatu ya, al-dabatu yarkabuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata Isra wa Mi'raj. Itu salah satunya yang kita pelajari di pesantren. Nah, kita harus yakin bahwa perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian menuju Sidratul Muntaha itu adalah perjalanan yang hak, yang benar, dan harus kita imani secara mendalam ya, secara mendalam, terus sambil kita resapi ya, sehingga kita mendapatkan hikmahnya. Nah, biasanya yang sering dibahas ya para santri dan santriwati itu adalah bahwa dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah sebelum turun kembali ke bumi, Rasulullah itu menerima perintah sholat furidat as-sholawat al-khamsah, diwajibkannya sembahyang yang 5 waktu itu pada malam Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang sebelumnya diminta untuk melaksanakan 50 rakaat. Nah, ini salah satu ada hikmah ubudiyah namanya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan perintah yang kemudian dibebankan sebagai beban syara atau ditaklifkan kepada umatnya untuk dilaksanakan, yaitu perintah sembahyang 5 waktu. Makanya sembahyang 5 waktu ini kemudian menjadi salah satu rukun Islam dan menjadi tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang sudah berstatus muslim. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, kemampuan Rasulullah melakukan perjalanan Isra maupun Mi'raj itu tidak lebih dari status istimewa ya, kalau orang sekarang menyebutnya privilege. Itu bahasa Inggrisnya ya, privilege, keistimewaan Rasulullah. Dari mana kita tahu? Kalau orang umat Islam Indonesia ini agak mudah ya mengetahui keistimewaan atau status mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi sebelum kita mujahadah ya, nah misalnya dalam kumpulan ini yang dibaca oleh santri dan santriwati Umi Cendekia ya, dari dalam apa istilahnya nih majmu'ah maulid ini itu macam-macam ya. Pertama ada maulid di Diba ya, yang biasa dibaca di sini Diba ya, Diba ya. Misalnya udah kalau Diba dah kenal berarti kan udah ada yang mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah itu kan awalnya kan. Terus baca misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu Diba. Nah, selain Diba di Indonesia ini ada yang disebut dengan Maulid Barzanji. Ya sama aja, itu sama-sama apa? Puji dan pujian kepada Rasulullah karena saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kunci keberhasilan dan keselamatan seorang muslim itu sangat tergantung dari kemampuannya memuliakan Rasulullah. Bentuk paling zahirnya adalah dengan banyak-banyak membaca selawat dan menghindari orang yang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang Maulid Barzanji itu yang dikarang oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji itu kalau tidak salah namanya. Kalau sudah dimulai al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim abtadi'ul imla bismizzatil aliyah. Terus itu, nah yang saya kutip dari Barzanji ini adalah
kalimat wa usalli wa usallim ala nuril mausufi bitakaddumi wal awaliyah, ya, dan aku menyampaikan salam dan selawat, kata pengarang Maulid Barzanji, yakni Syekh Ja'far Al-Barzanji itu, kepada cahaya al-mausuf yang disifati dengan keawalan dan keakhiran. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat ini menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali, sebelum adanya ciptaan-ciptaan yang lain. Makanya dalam hadis, dalam kitab-kitab tasawuf di pesantren-pesantren itu banyak disebutkan tentang status bahwa Rasulullah adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali sebelum adanya ciptaan-ciptaan yang lain, termasuk belum ada ayah kita, ayah besar kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena awwalu nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si, kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi sama Pak Amin maupun Khalid kalau saya salah nyebut-nyebut hadis, ya. Sayalah nabi di antara para nabi itu yang pertama diciptakan Allah dan paling akhir diutus. Jadi Rasulullah itu, makanya ada keyakinan umat Islam terutama di Indonesia bahwa yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah cahaya Muhammad. Cahaya Muhammad disebut sebagai cahaya Muhammad, ya, cahaya Muhammad sebelum adanya ciptaan-ciptaan lain. Dari cahaya ini kemudian lahir ciptaan-ciptaan yang lain, ya. Itu ya para santri dan santriwati, Bu Mujaddiqiyah, tidak usah ngantuk, ini apa sedikit cerita-cerita itu. Makanya kemudian di dalam majmu' ini, ya, majmu' maulid ini, Bu'adiyah judulnya kalau di Indonesia, ini juga dikumpulkan di bagian belakang itu ada namanya Maulidul Burdah atau Qasidatul Burdah yang tadi dipakai juga, ya, di dalam baca manaqib, pasti hafal kan? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mubtahini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, Maulid Burdah, ya, Qasidatul Burdah, Maulid Barzanji, termasuk adalah Maulid Diba. Nanti juga yang belakangan juga tenar di pesantren-pesantren disebut dengan Simtuduror dan lain sebagainya. Itu isinya adalah cerita-cerita yang memuliakan Rasulullah dari sejak lahir sampai dalam perjalanannya sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, di dalam Maulid Burdah ini juga ada bait-bait, ya, bait-bait yang terdiri hampir 136 atau sampai 166 bait kalau tidak salah, ya, saya lupa itu yang mengabadikan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Misalnya Imam Abu Syri mengatakan
Kita ambil dari bait sebelumnya ya sebagai tabarukan minta berkah. Wa man huwal ayatul kubra limutabirin wa man huwa ni'matul uzma limugtanimi. Wahai manusia yang merupakan tanda terbesar atau ayat terbesar bagi siapa yang ingin mendapatkan kebenaran. Wahai manusia yang merupakan nikmat terbesar bagi siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan. Saraita min haramin lailan ila haramin. Engkau berangkat dari satu tempat Masjidil Haram ke tempat suci yang lain, yakni Masjidil Aqsa. Kama saral badru bidajim minaz zulami. Bagaikan bulan purnama yang berjalan di malam hari yang gelap. Bulan itu kalau berjalan, kalau manusia melihat dari bumi kelihatan pelan, padahal itu lebih cepat dari jalannya kereta kemungkinan kan. Sama dengan orang alim, orang yang menerima dan mampu menerima cahaya Rasulullah. Ya, orang alim tidak sekedar pintar ngaji kitab, tidak sekedar ahli fisika, tidak sekedar bisa bahasa Indonesia, tidak sekedar bisa bercakap bahasa Arab, tidak sekedar bisa bercakap bahasa Inggris ya, tetapi orang yang mampu menampung cahaya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberi orang ini cinta kepada Rasulullah sehingga mampu menangkap cahaya Nabi Muhammad itu, maka dia juga akan mengalami perjalanan hati yang lebih cepat dari lajunya kereta atau pesawat ya. Percepatan perjalanan hatinya, kecepatannya dalam mengingat Allah. Makanya diabadikan oleh para ulama dengan mengutip diabadikan oleh Allah. Orang-orang ini diibaratkan seperti kita melihat melihat gunung-gunung yang diam ya. Orang-orang yang menerima, ulama-ulama muttaqin, ulama-ulama yang mencapai kewalian itu seperti diam, tapi sesungguhnya hatinya bergolak, tidak pernah tiada henti untuk mengingat Allah. Digambarkan, ibaratkan seperti Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibalu jamidatan bal hiya tamurru marrasihab. Kalau tidak salah ya. Orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah, orang-orang yang hatinya dekat dalam mencintai Rasulullah itu kelihatannya ada diam seperti gunung, padahal gunung-gunung itu berjalan melebihi kecepatan awan. Nah, teman-teman santri-santriwati dan santriwati Bumi Cendekia itu tahu kecepatan awan kalau sudah naik pesawat ya. Kalau pesawat itu kena awan, itu seperti kita naik motor agak kencang kena batu besar. Saking cepatnya. Nah, kira-kira perjalanan Rasulullah dengan tingkat kerohanian dan status istimewanya sebagai kekasih Allah yang paling dekat, sebagai ciptaannya pertama, maka sangat mungkin karena perjalanan itu disebut Isra Mi'raj itu membutuhkan kecepatan. Karena kebersihan hati Rasulullah, karena kemuliaan Rasulullah, ya, karena isi seluruh yang dipikirkan Rasulullah itu adalah rahmat, maka beliau dimungkinkan melakukan perjalanan secara fisik maupun secara ruh dari haram di Mekah menuju haram kedua di Palestina menuju Sidratul Muntaha. Nah, ini yang tidak bisa diulang oleh orang lain ya, orang lain. Makanya umat Nabi Muhammad, berkat rahmat Nabi Muhammad itu kalau ingin merasakan sedikit hasil persekian titik butiran dari pengalaman Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu, maka tidak ada jalan lain selain sering-sering menjalankan sholat yang diperintahkan pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, para ulama menjelaskan, apa cukup dengan menjalankan sholat 5 waktu? Nah, itu kan. Para ulama mengatakan kalau ingin merasakan bagaimana rasanya Mi'raj, Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya, maka sering-seringlah melakukan, rajin-rajinlah dan jagalah, peliharalah sholat 5 waktu. Kalau bisa dilaksanakan secara berjamaah.
ditambahi dengan sholat-sholat tambahan atau yang disebut sholat nawafil, ya. Makanya tadi ulama-ulama yang disebut dalam manaqib ini ada Syekh Ja'far Shadiq, ada Syekh siapa tadi, Junaid Al-Baghdadi, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Syekh Habib Al-Ajami namanya kan, ada Syekh siapa tadi, Yusuf Al-Hamadani, ada Syekh macam-macam disebut itu, ada Syekh Abul Hasan As-Sazili dan lain sebagainya. Itu diberi anugerah oleh Allah untuk merasakan peristiwa Isra Mi'raj, untuk merasakan ya gitu, merasakan karena beliau ini selain sholat wajib berjamaah kemudian menambah dengan sholat sunat, ya. Makanya kata para ulama kalau ingin melaksanakannya maka sholat itu harus diulang-ulang dalam pengertian dilakukan dalam jumlah yang banyak. Saya berdoa agar santri dan santriwati Bumi Cendekia ini tidak rajin jamaahnya di pondok aja, tapi dari sejak mondok sampai tamat, sampai dewasa, sampai husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nah, para ulama yang diberi anugerah, para ulama kita yang diberi anugerah merasakan nikmatnya perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu biasa paling kurang lebih sholat sunat aja di luar sholat wajib itu biasanya paling sedikit sehari semalam itu berapa? 400 rakaat, ya. 400 rakaat ya. Ada yang melaksanakannya sampai 500 sampai 1000 rakaat dalam durasi 24 jam. Nah, kita ya sudah luar biasa di zaman milenial ini kalau bisa sholat jamaah ditambah istiqomah menjalankan sunat rawatib, ya. Tahu kan sunat rawatib? Tahu, saya yakin tahu lah, santri penyidikian ini pasti tahu apa minimal itu, ya. Ditambahi dengan sering-sering membaca Al-Qur'an. Nah, yang ketiga itu rahasianya adalah wa astaqilu bimadihin, kata Imam Busiri, ya. Mundu alzamtu madai'ahu, kata Imam Busiri, ya. Yaitu rahasia apa? Sejak aku melazimkan membiasakan diri untuk memuji Kanjeng Nabi, ya, maka aku temukan Kanjeng Nabi ini sebagai penyelesai dari segala masalahku, ya. Artinya apa? Dengan sering-sering baca selawat, ya, sering-sering membaca selawat, ya. Saya yakin santri-santri dan santriwati di sini sudah hafal berbagai selawat, ya, dari selawat munjiat tadi yang dibaca oleh Holik di dalam manaqib itu, karena itu adalah selawatnya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan tarekat-tarekat yang lain, ya. Dan umum di Indonesia sebagai pembukaan doa biasa juaranya ada selawat munjiat, ya. Hafal kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamilah wal afat ila akhiriha. Ada juga salat ummi yang tadi dibaca di dalam manaqib itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ada selawat Fatih yang bisa diamalkan oleh siapa saja, terutama orang-orang yang mengamalkan tarekat Tijaniyah seperti Pak Lukman itu tarekat Tijaniyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ada juga salawat Imam Al-Badawi yang biasa dibaca di pesantren Indonesia, apa itu? Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amihi wa ibdalih. Banyak lagi yang selawat-selawat yang lain. Nah, itu santri dan santriwati Bumi Cendekia perlu mengetahuinya, perlu menghafalnya, syukur-syukur
diamalkan dengan cara banyak baca selawat. Yang paling pendek diamalkan oleh tradisi pesantren di Indonesia, pesantren NU, itu adalah selawat Jibril. Bacaannya apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, itu sholat sunat yang banyak, sholat wajib dilaksanakan, sholat sunat banyak puasa sunat, ya, banyak puasa sunat. Terlebih lagi ada puasa Senin Kamis, itu ya paling minimal. Puasa Daud kalau kuat, ya, puasa Bid setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Tidak usah, saya tidak menganjurkan santri dan santriwati untuk puasa dawam. Puasa dawam itu puasa setiap hari, ya. Itu para kiai kita yang punya tugas, ya. Para kiai kita hanya menerima berkahnya saja, ya. Karena tanpa itu tidak mungkin. Karena itulah yang dicontohkan. Kenapa Rasulullah itu Rasulullah itu dikatakan tadi seperti diceritakan oleh ulama adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Yang kemudian dari Rasulullah ini lahir ciptaan yang lahir. Artinya ini Rasulullah adalah makhluk yang istimewa, kekasih Allah yang paling istimewa. Sampai-sampai Rasulullah dalam sebuah hadis, ya terpaksa saya buka itu, ya, tapi tidak apa-apa, ini perlu diketahui sebagai informasi, tidak perlu direnungi. Dalam sebuah hadis yang tidak terlalu populer, ya, disebutkan ma'arafani ghair haqiqati ghairu rabbi. Tidak ada yang mengetahui siapa Muhammad itu sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu tidak memiliki pintu lain kepada Allah selain Rasulullah. Yang perlu kita ketahui bahwa santri Bumi Cendekia, santriwati Bumi Cendekia yang tahu bahwa tidak ada jalan menuju pemahaman yang mendalam, jalan keselamatan di dalam Islam itu, jalan menuju Allah di dalam Islam itu selain melalui Rasulullah. Ya, jangan sampai pernah ikut-ikut membicarakan hal-hal yang tidak layak untuk sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Burdah itu digambarkan, ya, sudah mulia Rasulullah itu sholat sampai kaki beliau bengkak-bengkak, sudah umum dijelaskan oleh para penceramah. Kalau lapar karena kekurangan makanan, maka Rasulullah memilih puasa, ya. Puasa tidak pernah mengeluh. Kalau bertanya kepada istri-istri beliau apakah ada sarapan pagi, tidak ada. Kemudian beliau melanjutkan puasa. Digambarkan kadang-kadang tidak ada kekurangan makan, maka Rasulullah itu mengganjal perutnya dengan batu agar tidak berbunyi, ya, agar sahabat tidak tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan lapar. Wasadda min saqafin ahsa'ahu wa tawa tahtal hijarati kasham mutrafal adami, kata Imam Basri itu, ya, Rasulullah mengganjal perutnya dengan sebongkah batu atau kerikil dalam hadis-hadis untuk menahan lapar, ya. Zalamtu sunnata man ahya salama ilah anistaqata qadamahu durra min warami. Nah, makanya kaki Rasulullah itu melaksanakan sholat malam itu sampai terlihat bengkak. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau masih harus bersolat malam berpanjang-panjang wahai Nabi? Ya, kemudian Rasulullah bilang, apakah aku tidak bersyukur, ya? Bagi bentuk rasa syukur kita, ya, karena rahmat Rasulullah tidak perlu sholat banyak-banyak. Syukur-syukur kita dianugerahi untuk bisa sholat malam setiap malam minimal 4 rakaat, 2 kali salam. Syukur-syukur bisa 13 rakaat. Syukur-syukur dianugerahi bisa setiap malam. Kalau tidak bisa setiap malam, syukur-syukur dianugerahi sering melaksanakan sholat malam. Nah, ini yang kemudian, ya, ini yang kemudian akan menimbulkan mauhibah dari Allah, anugerah dari Allah kepada umat Islam kalau menjalankan
menjalankan atau berittiba kepada Rasulullah dalam ketekunan menjaga ibadah, karena Rasulullah tadi adalah ciptaan pertama, ciptaan paling mulia, sumber rahmat, tidak saja bagi orang Islam tapi di seluruh alam, tidak saja bagi manusia tetapi ciptaan-ciptaan yang lain. Rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad selain sebagai rahmat bagi sekalian alam. Apa bentuk rahmat itu? Salah satunya para santri dan santriwati yang sering dilupakan oleh para penceramah itu adalah rahmat itu memang kasih sayang dasarnya ya, tapi salah satu bentuknya itu ada bentuk-bentuk yang secara zahir menurut manusia, ada yang longgar kalau dalam rezeki, ada yang susah kalau dalam rezeki ya. Itu sama aja, susah atau longgar itu adalah rahmat. Nah, makanya kita dilarang mengeluh ya. Sakit dan sehat itu rahmat ya. Ada bagi orang tertentu sakit itu baik ya, membuat tambah syukur. Ada orang karena sakit ketaatannya bertambah ya. Makanya para sufi ya, seperti yang disebut dalam manaqib itu ada beberapa sufi, saya kalau tidak salah itu salah satunya adalah disebutkan dari sini ya, kalau sudah Syekh Sakoti ya. Terus ada yang paling terkenal itu adalah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ketika diziarahi dalam kondisi sakit oleh para sufi yang lain, oleh para kekasih Allah yang lain, para wali-wali itu, kemudian diminta berdoa agar sembuh. Kemudian Rabi'ah menjawab ya, untuk apa sembuh katanya, kalian kan melihat sakitnya secara zahir tetapi tidak melihat aspek yang tidak terlihat atau batinnya dari sakit ini. Karena sakit ini memberi saya hikmah semakin rajin beribadah. Ada sufi-sufi yang lain ya, bisa menikmati rasa sakit. Nah, kalau orang Islam memahami rahmat itu enak, terus rezekinya lancar, tidak ada cobaan, menuntut ilmu tidak ada cobaan, perjalanan hidupnya tidak ada cobaan, itu bahwa salah dalam memahami rahmat. Rahmat Allah itu mengkerangka seluruh aspek kehidupan, baik dalam kondisi yang terlihat longgar maupun tidak longgar secara akal pikiran. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, jadi perlu saya ingatkan bahwa pada malam hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Biasanya pada tanggal 27 Rajab itu menurut tradisi orang Indonesia, Muslim Indonesia, adalah salah satu malam tentang malam yang dimana doa-doa orang Islam itu diistijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau malam Isra Mi'raj itu selain mengenang, mempelajari, mentadaburi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, mempelajari dan terus mentadaburi kisah perjalanan hidup Rasulullah, juga harus diisi dengan doa. Sebagaimana kita mengisi malam Maulid Rasulullah, malam Nuzulul Quran atau hal-hal yang terkait dengan Rasulullah itu dengan doa-doa yang panjang dan permohonan-permohonan yang penuh kerendah hatian dan rasa fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu yang paling penting ya. Paling penting itu kita ingat bahwa siklus hidup kita dalam setahun itu selalu terhenti di tanggal-tanggal yang terkait dengan kehidupan atau peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal di malam-malam itu kita banyak-banyak membaca selawat. Dalam kaedah para ulama seperti Syekh Ismail An-Nablusi, itu salah satu ulama itu ya, menyebutkan orang Islam itu minimal sehari semalam membaca selawat itu sebanyak berapa? 750 kali selawat yang dihafal minimal. Ada yang menghafalkan lebih dari itu, ada 1000 dan lain sebagainya, untuk mengharapkan syafaat Rasulullah, untuk mengharapkan syafaat Rasulullah, dan bagaimana syafaat ini kemudian dibagi-bagi menjadi wirasah kepada ulama-ulama, para wali-wali Allah ya, sehingga para wali-wali itu juga membantu santri dan santriwati bumi cendekia
dalam segala masalah yang dihadapi di dalam kehidupan, tidak saja dalam belajar. Para santri dan santriwati, ya, sekali lagi ya, kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bosan-bosan mempelajari kehidupan atau perjalanan atau sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan cinta Rasulullah agar kita diterima menjadi umatnya, diterima menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ini saja yang perlu saya sampaikan pada selapatan bulan Rajab, akhir bulan Rajab ini, sekaligus adalah peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga para pengasuh, para pengurus yayasan, pesantren pendidiknya, para guru, kepala sekolahnya, para muslimnya, para santri dan santriwatinya selalu mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Summa salat al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala Ustadzina Hasan Basri. البرنامج السادس يقني الدعاء سيلقيها أستاذنا الفضيل الشيخ الحاج نور خالد رضوان فليتفضل مشكورا ومأجورا. Semoga sebelum doa kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga di antara murid-murid pesantren Bumi Cendekia ada yang diberi anugerah oleh Allah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW manaman wayak dotan, sebagai anugerah yang sangat besar dan berguna dan memberkahi kepada kita. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Gusti paringono pangapura sakadaing dosa kita tiang sepolan keluarga. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Gusti paringono ilmu ingkang manfaat kanggo sangu urip ing donya lan akhirat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Gusti paringono sehat wal afiat tamal nglampahi amal hasanat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Gusti paringono rizki ingkang halalan thayyiban ingkang berkahi nyekapi boten nyilakani. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Gusti paringono ridho panjenengan kersane urip kita angsal kesayan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back